Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Oke, kembali lagi di Sudut Pandang di episode keempat. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama saya Rani Novianggra ini. Dan saya Zia Utarinisi sebagai host. Pada episode 4 kali ini kita kedatangan siapa nih Mbak? Kita kedatangan tamu yang hebat, yang nggak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya nih Kak Zia. Iya benar sekali. Siapa Gimana lagi? langsung aja ya? Langsung aja kita kenalin ya. Kita memperkenalkan diri atau langsung aja nih dari Bapak yang di samping saya untuk memperkenalkan diri. Kayaknya kenalan aja sendiri deh ya. Boleh, itu cocok. Oke, kayaknya udah kenal lah ya. Kenal. Oke, perkenalkan nama saya Dian Eko Prastio. Di sini saya sebagai ketua tim kerja bagian rehabilitasi. Di sini juga jabatan saya sebagai konselor adiksi di BNN Kabupaten Tanggamus. Oke, ini kita sudah kedatangan dari ketua tim rehab Kak Zia. Keren Kalau banget ya. Kalau yang kemarin udah kepala BNN Kabupaten Iya, Tanggamus. udah itu Ibu Susan yang pencegahan. Ini sekarang dari rehab. Wah, Nih. mungkin ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga gitu Iya ya, Mbak benar. ya. Nih udah ada pertanyaan-pertanyaan pasti kan kita ini ya. Pasti banyak Pasti. banget ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak Dian. Pak Dian, Pak Eko atau Pak Pras nih kita Apa aja manggilnya? boleh lah. Oh, Boleh. oke, apa aja? Pak Dian aja Pak kali Dian ya. kali ya. Oke. Pak Dian, di bidang rehab itu ada program apa aja sih? Oke, kalau di bagian rehabilitasi di BNN Kabupaten Tanggamus itu kita ada beberapa layanan atau beberapa program. Yang pertama itu adalah yang pertama dan diutamakan adalah untuk layanan rehabilitasi rawat jalan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Yang kedua itu ada layanan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang disingkat dengan SKHPN. Kemudian yang ketiga ada layanan IBM. Itu adalah layanan intervensi berbasis masyarakat yang kalau secara awam itu adalah layanan rehabilitasi yang ada di desa. Dan yang terakhir itu adalah layanan pasca rehabilitasi. Adalah layanan yang apabila seseorang pecandu atau penyalahguna narkotika itu sudah selesai menjalankan proses rehabilitasi, itu akan dilanjutkan dengan layanan pasca rehabilitasi. Itu layanan yang ada di rehabilitasi BNN Kabupaten Tanggamus. Wah, sangat banyak ya tentunya Ternyata ya, Mbak banyak. ya. Kayaknya agak pusing kita kalau Iya. lihat ini satu-satu nih ya. Bener banget. Iya, Pak Dian Eko tadi kan udah dijelasin ada beberapa ya kan. Sebenarnya rehabilitasi itu apa sih Pak dan bagaimana prosesnya? Di sini kan Pak Dian Eko memberitahu kepada netizen atau sober gitu. Oke. Rehabilitasi itu kalau kita berbicaranya sederhana, itu sebenarnya adalah proses pemulihan bagi para pecandu atau penyalahguna dengan cara-cara tertentu dan dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Oke, kalau kita berbicara proses, sebenarnya prosesnya itu sebelum seorang pecandu atau penyalahguna itu menjalankan proses rehabilitasi, itu ada namanya proses asesmen dulu, asesmen awal. Nah, di kita di rehabilitasi itu ada petugas yang namanya asesor. Di situ petugas itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan sebuah asesmen awal untuk menentukan kira-kira pecandu atau penyalahguna itu masuk kategori ringan, sedang atau berat. Nah, dari situ kalau semuanya sudah mulai asesmen, baru nanti dibicarakan di tim atau diskusikan sama tim, ada tim dokter, ada konselor, ada perawat juga di situ diputuskan kira-kira ini masuk pecandunya rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, begitu. Nah, untuk prosesnya seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali proses yang harus dilalui. Iya, benar sekali, Mbak. Iya, kan selama ini ya Pak Dian, banyak banget di luar sana masyarakat itu yang sebenarnya pengen untuk rehab. Cuma ada beberapa kan omongan-omongan nih kalau direhab bakalan dipidana nih, gitu. Iya kan Kak Jaya ya? Sober-sober juga mempertanyakan itu gitu. Jadi banyak nih sober-sober yang pengen rehab, tapi ada jiwa-jiwa yang takut untuk gitu. datang rehab gitu, untuk mengajukan diri, Pak saya mau rehab nih, itu banyak banget yang kayak gitu kan. Sebenarnya Pak Dian, kalau untuk di BNN itu rehab tuh dipidana atau enggak sih? Oke, jadi kalau kita berbicara rehabilitasi dan kita berbicara mindset dari masyarakat sebenarnya agak susah ya kita memberikan. Nah, dari permasalahan itu kita bisa dibuat itu adalah
tugas berat kita sebagai pegawai BNN untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya rehabilitasi itu di BNN Kabupaten Tenggamus itu punya 3 slogan. Yang pertama adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang kedua, tidak dipidana. Dan yang ketiga, itu identitas dirahasiakan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak tadi bahwa rehabilitasi itu bakal dipidana. Nah, itu akan berkesinambungan dengan berjalannya proses rehabilitasi. Bisa dipidana dan juga bisa tidak. Jadi kalau selama pecandu atau penyalahguna narkoba itu menjalankan rehabilitasi sesuai dengan arahan kita, sesuai dengan kesepakatan kita dengan klien itu, dan tidak macam-macam, tidak akan dipidana sampai dengan proses layanan rehabilitasi selesai. Tapi berbeda ceritanya kalau seumpamanya di pertengahan jalan ternyata pecandu atau penyalahguna narkotika ini ternyata dia masih bermain. Dia menjadi bandar contohnya, atau dia memberikan atau terlibat dalam suatu jaringan. Itu bisa juga dipidana. Jadi layanan proses rehabilitasi itu adalah layanan proses untuk proses pemulihan dia untuk tidak pakai. Tapi kalau dalam proses pemulihannya itu ternyata di tengah jalan dia terlibat jaringan, ternyata dia jual lagi, ya itu wajib dipidana. Gitu. Nah, Kak Zea, ternyata rehab itu gratis, tidak dipidana, dan identitas dijamin aman, dirahasiakan. Apalagi harus ditakutin untuk rehabilitasi. Betul. Apalagi coba nih untuk sober-sober di sana yang pengguna, ayo kita rehab. Iya, selain rehab nih Pak Dian, selanjutnya kan ada pembuatan SKHPN. Betul. Itu bagaimana Pak Dian? Oke, kalau untuk pembuatan surat keterangan bebas narkoba, kalau yang biasanya di masyarakatnya, di masyarakat bilangnya surat bebas narkoba. Iya, Nah, kalau iya, di benar. BNN itu bahasanya surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKPN. Nah, prosesnya sama aja seperti surat keterangan bebas narkoba, yaitu yang berkepentingan atau yang ingin mendapatkan surat itu datang langsung ke kantor. Nanti dari kantor akan diarahkan ke bagian administrasi, mengisi identitas segala macam, terus mengisi linknya. Nah, dari situ ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi untuk biaya itu karena ini adalah PNBP, adalah penerimaan negara bukan pajak, dan sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa untuk PNBP-nya SKHPN itu di angka 290.000 gitu. Nanti setelah selesai administrasi baru lanjut untuk tes urin, baru sebelum tes urin juga ada proses asesmen dulu. Nah, dari situ mungkin nunggu sekitar 15 menit lah ya, 15 menit baru nanti suratnya baru bisa keluar. Oke. Untuk persyaratan pembuatan SKHPN itu sendiri apa sih, Pak? Oke, untuk syarat yang pertama saya bilang tadi bahwa yang bersangkutan atau yang ingin membuat surat itu datang ke kantor BNN Kabupaten Tanggamus yang berada di Talang Padang, terus kemudian membawa fotokopi identitas diri, KTP atau KK, dan yang ketiga adalah membawa biaya administrasi yang sebesar 290.000 itu. Oke. Jadi seperti itu sober untuk pembuatan SKPN. Buat para sober yang mau melamar pekerjaan, yang Betul. mau sekolah ya, Betul. kuliah Iya, itu benar sekali. bisa. Itu CPNS, P3K itu tuh semua pakai Betul. itu sekarang ini. Iya. Jadi buat sober langsung aja datang ke BNNK Tanggamus. Oke nih, tadi kan setelah kita ngobrol-ngobrol nih, saya masih keingetan nih, ada salah satu program rehab itu, selain rehabilitasi rawat jalan, ada yang namanya pasca rehab. Oke. Iya, pasca rehab itu tuh apa sih, Pak? Oke, kalau kita berbicara pasca rehabilitasi adalah layanan setelah klien atau para pecandu itu menyelesaikan layanan rehabilitasi. Nah, layanan rehabilitasi itu kalau kita berbicara capaian sebelum pada tahun 2024 dan 2025, alhamdulillah pada tahun 2024 itu kemarin kita sudah berhasil melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan itu sekitar 28 orang. Ditambah pada tahun 2025 ini untuk trimester pertama itu sudah mencapai sekitar 18 orang. Nah, dari layanan tersebut, apabila klien tersebut sudah selesai menjalankan proses rehabilitasi, baru melanjutkan ke layanan pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu adalah proses untuk pendampingan. Proses pendampingan pemulihan, dan itu sebelum kita proses pendampingan, kita harus melihat potensi yang ada di pecandu atau klien tersebut, sehingganya klien atau para pecandu tersebut bisa kembali ke lingkungan sosialnya tanpa ada
apa ya, tanpa ada masih ngebawa dia sebagai pecandu. Nah, itu gimana caranya klien itu bisa percaya diri, dia kembali ke lingkungan sosialnya, bisa percaya diri ke lingkungan keluarganya atau ke lingkungan pertemanannya, itu sehingganya masyarakat bisa percaya 100% bahwa klien atau para pecandu narkotika ini sekarang sudah benar-benar pulih. Itu tugas dari para petugas pasca rehabilitasi. Iya, karena kan banyak yang terjadi nih di luaran sana, begitu selesai rehab, jadi dikucilkan nih Pak sama masyarakat gitu kan, sama keluarganya. Jadi sulit juga untuk mencari pekerjaan. Kadang seperti itu gitu kan yang terjadi gitu. Ya, itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa emang stigma masyarakat di luar sana ya kita juga tidak bisa mengatur itu ya. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan atau mendorong para klien itu untuk benar-benar bisa kembali ke masyarakat dengan proses benar-benar pulih, benar-benar tidak yakin bahwa dia tidak akan kembali ke dunia hitamnya lagi gitu. Jadi kita harus membentuk mentalnya supaya kuat lagi Pak ya. Wah Mbak Rani, kita sekarang sudah sampai di penghujung podcast nih. Iya, nggak kerasa nih. Nggak kerasa ya. Lagi asik-asik ngobrol Bener ini. Sekali, benar-benar. Jadi kita bakal ada nih episode-episode selanjutnya ya untuk menemani malam minggu sober. Jadi biar sober ini nggak pada kesepian malam minggunya. Daripada malam minggu itu yang jomblo-jomblo galau kan ya Kak ya. Mending nontonin kita nih. Mending nontonin podcast BNN. Iya. Oke, untuk Pak Dian nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk sober di luaran sana agar mereka itu tidak takut untuk rehab, agar mereka datang untuk rehab ke BNN sini? Gitu. Oke, kalau kita berbicaranya pesan-pesan, sebenarnya layanan proses rehabilitasi ini adalah layanan terakhir bagi para pecandu atau penyalahguna narkotika. Jadi kalau kita berbicara pesan, sebelum kita terjerumus ke yang namanya narkoba, itu seharusnya pesan saya jangan coba-coba. Jangan coba-coba sedikit pun, jangan coba-coba sekalipun. Karena kenapa? Yang namanya narkoba itu tidak ada namanya sembuh. Adanya proses pemulihan. Jadi untuk proses pemulihan itu berbeda konsepnya dengan yang namanya sembuh. Ya, sesuatu yang kadang-kadang sesuatu yang sudah terkena yang namanya narkotika, apapun itu, karena yang narkotika itu adalah yang diserang adalah sistem saraf pusat ya. Dibandingkan dengan orang yang belum pernah kena narkoba, itu responnya akan sangat berbeda. Makanya di dalam konsep yang saya bisa bilang tadi bahwa narkoba itu tidak ada namanya sembuh, adanya pulih. Nah, kalau pesan-pesan selanjutnya apabila bagi teman-teman di luar sana, masyarakat dan pada umumnya, apabila sudah pernah merasakan atau sudah pernah mencoba sesekali atau yang sampai sekarang masih aktif menggunakan yang namanya narkoba, untuk segera laksanakan proses rehabilitasi. Ya, rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat inap, ada rehabilitasi rawat jalan. Nah, kalau di Tanggamus ini untuk menjalankan proses rehabilitasi itu ada beberapa tempatnya. Ya, yang pertama di BNN Kabupaten Tanggamus, yang kedua juga bisa menjalankan proses rehabilitasi di Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, yang ketiga juga bisa di Rumah Sakit Pantis Santi Gisting, dan kalau semuanya itu rawat inap itu di Lampung sudah berada yang namanya Loka Rehabilitasi Kalianda yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Itu mungkin. Oke. Iya, jadi buat para sober nih jangan sampai coba-coba buat menggunakan narkoba ya. Oke, terima kasih sober yang sudah menemani kita beberapa menit ke belakang nih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode 5.